Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan yang luar biasa, satu cerita yang sangat ikonik yang ada di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 saudara. Nah, tapi sebelum kita jump in ke sana, saya mau ajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa, saya mau ajak kita menyembah Dia. Katakan yang manis buat Tuhan. Saudara bisa berdoa masing-masing kepada Tuhan. Sapa Tuhan kita, sapa Roh Kudus, sapa Yesus, sapa Bapa kita di surga. Biar ada basi kita bayar. Bersyukur Tuhan, mau masuk hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, ini kami Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau
berkenan padamu Bapa. Ajar kami Tuhan menyenangkan-Mu. Kami mau berkenan, kami mau senangkan-Mu Tuhan. Ajar kami ya bentuk hati kami Tuhan, bentuk pikiran kami, bentuk hidup kami, untuk memuliakan-Mu Bapa, untuk berkenan kepadamu Tuhan. Ya Radabashe. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
jiwa-jiwa. Berikan hatimu Tuhan, berikan kakimu Tuhan, kami terus di dalam rencanamu Bapa. Oh ya rada bayar rada basi ya rada batas kita bayar. Bapak, kami mau belajar sebentar lagi Tuhan dari kisah tentang Daud. Bapak, berikan kami pelajaran-pelajaran yang berharga dari firman-Mu, sehingga kami juga bisa belajar hati seperti Daud, tangan seperti Daud, dan biar semuanya dipakai untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan kesetiaan-Mu sampai hari ini. Kami siap untuk belajar Tuhan. Berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berkati jemaat yang mendengar, supaya boleh mendapatkan rema Tuhan, mendapatkan changes di dalam kehidupannya masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi saudara, ya, sukacita di tempat ini juga di tempat saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan saudara. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-24. Nah, 1 Samuel di pasal-pasal yang terakhir itu sudah mulai terjadi transisi. Kalau saudara lihat, di mana Saul makin berkurang kekuasaannya karena sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, sudah tidak diurapi kembali, dan mulai berganti pemeran utama kalau bisa dibilang, yaitu Daud yang mulai dibentuk pasukannya dari 400 menjadi 600. Walaupun masih dikejar-kejar, tapi kita lihat tangan Tuhan selalu menolong Daud. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-24, sebuah pasal yang sangat ikonik, yang dimana kita bisa melihat bagaimana hati seseorang bisa begitu putih bersih, respect dan hormat terhadap pemimpin. Ini luar biasa banget. Ayat 24, pasal 24, Daud membiarkan Saul hidup. Ya, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepada demikian. Ketahuilah, Daud itu ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu, kambing, hutan. Nah, saudara, ini merupakan cerita di mana, saya berikan konteksnya dulu, bahwa cerita di mana Saul itu for the first time dia terbuka dan vulnerable. Dia bisa diserang dan bisa dihabisi pada saat ini, saudara. Satu-satunya kesempatan Saul nggak dijaga itu ada di pasal ini, ya. Dan kita konteksnya harus mengerti bahwa Daud itu bakal kena temptation di sini. Karena mungkin dia sangat gampang atau sangat legal, atau bisa dibilang darahnya mungkin gampang untuk mendidih. Karena dia punya kesempatan untuk bunuh seseorang yang ngejar hidupnya sepanjang 10 tahun. Dan ini untuk pertama kalinya dia punya kesempatan untuk menjadikan dirinya raja, untuk balas dendam, ya, untuk melepaskan kegeraman hatinya, saudara. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Nah, saudara, kalau baru baca sampai ayat 4 ini, setting yang diizinkan Tuhan ini sangat, kalau saya bilang, bisa dibilang lucu ya, saudara. Dimana Daud ada 600 orang ini bersembunyi dalam gua, saudara. Dan Saul menganggap guanya itu adalah WC. Jadi dia masuk ke dalam WC, dia gak sadar ada 600 orang di sana sebetulnya. Ini satu kejadian yang amat sangat unik, saudara, di ayat yang ke ini. Lalu berkatalah orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Nah, ini menarik sekali kata orang-orang. Wah, ini dia.
timingnya Tuhan. Wah, ini dia. Akhirnya Tuhan bertindak, kata orang-orang. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Nah, saudara, hal yang sangat menarik sekali. Orang-orang bilang ini timingnya Tuhan. Dalam seketika 600 orang, ya mungkin gak 600, tapi beberapa diantaranya berubah menjadi nabi dan bilang ini saatnya. Ini dari Tuhan. Ini kepunyaan Tuhan yang terjadi pada saat ini, saudara. Nah, kita tahu bahwa di dalam keadaan sekarang ini, saudara, banyak kadang-kadang kita cocok-cocok logi, betul. Wah, ini tanda dari Tuhan nih. Wah, ini kesempatan dari Tuhan nih. Wah, ini jalanan kebuka nih. Ini pasti dari Tuhan. Belum lagi orang lain yang ngomong. Ya, kalau kita nggak ngomong, kadang-kadang orang lain yang ngomong. Ini tuh udah jelas-jelas jalan dari Tuhan. Ini tuh udah jelas-jelas Tuhan buka jalan. Tapi kita lihat Daud itu nggak percaya, saudara. Daud itu yang memutuskan di dalam hatinya. Kita harus ingat selalu. Orang boleh ngomong apa aja. Bahkan pendeta boleh ngomong apa aja. Sorry to say. Kalau kadang-kadang kita diminta berdoa, kita minta pendeta doain kita, ya. Kadang-kadang dia bilang, Tuhan mau kamu ini, mau kamu itu, mau kamu itu. Bukan tidak percaya, tapi kita harus menguji di dalam hati kita. Kita nggak bisa main sembarang percaya sekarang, saudara. Kita harus mengujinya terlebih dahulu. Kalau bisa kita tanya Tuhan, jangan cocok-cocok logi, karena itu tidak ada dasar yang benar. Kelihatannya memang ini dari Tuhan, tapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Sama sekali Tuhan diam kok di sini. Kalau memang itu saatnya Daud mengambil crown atau tahtanya Saul, saya percaya Tuhan pasti ngomong. Di momen-momen penting kehidupan, di momen-momen di mana saudara harus memutuskan, saya harus memutuskan nasib satu keluarga ada di tangan keputusan ini misalnya. Atau nasib perusahaanmu, nasib orang-orang banyak yang stafmu ada di keputusan ini, di mana saudara sebagai pemimpin perusahaan mungkin ya saudara harus mengambil A atau B yang melibatkan nyawa orang banyak. Jangankan nyawa orang banyak, yang melibatkan nyawa saudara sendiri aja. Tuhan pasti ngomong dan Tuhan pasti kasih tahu. Tuhan pasti kasih tanda yang jelas. Jadi jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ya, kitalah yang harus memutuskan ya bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan orang lain punya pendapat memutuskan jalan kehidupan kita. Kita harus ingat itu. Ini pelajarannya sangat penting daripada Daud. Nah, kemudian berdebar-debarlah hati Daud katanya karena ia telah memotong punca Saul. Dia memotong ujung jubah bajunya. Jadi dia mengendap-endap, dia potong ujung jubah bajunya. Berdebar-debar ini sangat menarik sekali. Ya, untuk mengerti berdebar-debar susah kalau pakai bahasa Indonesia. Berdebar-debar kirain takut ketahuan, saudara. Padahal enggak. Bahasa Inggrisnya bilang David hatinya digelisahkan. Troubled heart. Artinya gini, jangankan bunuh, potong jubah bajunya aja. Daud itu hatinya gelisah, gak enak. Kok saya bisa-bisa potong jubahnya Saul ya? Seorang raja, ayah mertua saya. Rasanya dalam hatinya udah ada sedikit gak enak. Untung aja dia gak bunuh. Coba dia bunuh, troubled heart sampai akhir hidupnya. Jadi raja juga gak bener. Yakin. Karena potong jubahnya aja bisa jadi hati gelisah dan hatinya gak enak. Ya, ini menandakan bahwa Daud punya hati yang lembut, a tender heart. Walaupun dia sedang dikejar-kejar, walaupun dia buronan, walaupun mungkin ini saatnya untuk menjadi dendam dan menjadi keras hati, tapi lihat Daud menjaga hatinya dengan baik. Dia punya tender heart. Dia gak benci sama Saul sama sekali, nanti kita lihat. Nah, karena itu saudara, baru sampai ayat yang ke-6 aja. A troubled heart.
Apakah kita punya hati yang lemah lembut, saudara? Saat kita melihat kesusahan orang lain, atau saat kita mungkin tidak sengaja berbuat salah kepada orang lain, sekecil apapun itu, apakah hati kita seperti batu dan nggak ngerasa apa-apa? Saat kita mungkin menegur dengan cara yang salah, dengan omongan yang salah, apakah hati kita sekeras batu dan bilang bahwa itu kan untuk kebaikan dia? Dia perlu yang keras. Enggak. Hati yang lembut itu harus tetap kita miliki. Paling justru bahaya adalah kalau kita tidak merasakan apa-apa. Amin, saudara. Mari kita cek hati kita ya. Nah, kita lanjut ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Di sini kelihatan, saudara, bahwa Daud respect sekali sama Saul. That's why memotong jubahnya Saul itu kegelisahan buat dia. Ada perasaan ini harusnya tidak pantas saya lakukan, saudara. Ya, karena dia masih respect sama Saul. Luar biasa sekali. Gimana caranya orang bisa respect terhadap seseorang yang notabene-nya amburadul udah kehidupannya. Pemimpin lagi, raja lagi, ngejar-ngejar dia lagi. Berapa kali lempar tombak ke Daud? Berapa kali mau bunuh dia? Padahal Daud menangin perang banyak buat Saul, buat bangsa Israel. Tapi kok masih bisa ada respect di dalam kehidupan Daud? Itu yang luar biasa. Zaman now, jangan sampai kita kehilangan respect, saudara. Terutama terhadap orang-orang yang lebih tua. Terutama dengan orang-orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja, pemimpin-pemimpin kita. Mereka boleh berbuat salah, tapi jangan sampai perbuatan salahnya menghilangkan respect kita kepada mereka. Karena saat respect hilang, hatilah yang menjadi kotor. Ya, kita tidak menghukum dia. Ya, saya udah gak respect lagi sama orang itu. Ya udah, gak usah tatap mata, lewatin aja. Ngapain salaman sama dia? Dia gak rugi, saudara. Ya rugi kita. Hati menjadi kotor. Kita harus ingat itu. Ya. Nah, mari kita lanjut baca sampai habis, saudara. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 9. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Dia sujud menyembah. Saul berlutut mukanya ke tanah. That's manifestasi daripada respect yang ada dalam hatinya. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Di sini kita tahu bahwa Daud sama sekali nggak mau balas dendam. Daud cuman pengen talk with Saul, cuman pengen kasih tahu isi hatinya bahwa aku tuh sayang kamu, aku tuh nggak benci sama kamu, kamu salah paham. Dia cuman pengen ngomong satu patah kata ini aja. Dan Tuhan membantu Daud untuk mengeluarkan isi hatinya ini yang adalah sebuah kasih yang luar biasa. Karena itu Tuhan setting semua tempatnya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Memotong punca jubah.
Karena dengan itu bukti bahwa saya bisa bunuh, tapi saya nggak bunuh. Memang saya nggak mau bunuh. Saya cuma mau bilang ini salah paham. Saya sayang kamu ayahku. Aduh, luar biasa banget saudara. Ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu aja, katanya. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepada aku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Baru dia tahu bahwa selama ini ada yang mempermainkan dia di otaknya bahwa dia mau dibunuh sama Daud, dia mau dibunuh sama Daud. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku telah melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskan dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Nah saudara, waktu Daud kasih tunjuk sepotong jubahnya, Saul itu kenapa dia bisa ngomong begini bahwa kamu pasti akan jadi raja? Karena dia teringat dia juga pernah potong jubahnya Samuel. Dan waktu dia potong jubahnya Samuel, Samuel bilang, Tuhan itu akan menyerahkan kerajaanmu ini bukan daripadamu, dia akan mengambil dan menyerahkan kepada satu orang. Maka dia tahu bahwa Daud ini orangnya. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Daud sangat legal untuk marah, untuk geram, untuk bunuh dia. Tuhan pun gak bicara apa-apa, betul? Dia pengen ngetes Daud punya hati. Apa yang kita bisa belajar dari Daud? Number one, jangan membalas, saudara. Apapun yang terjadi pada kita. Number one, the rule of the thumb. Jangan membalas. Karena dengan membalas tidak membantu kita sama sekali sebetulnya. Justru mengotorkan diri kita. Dengan membalas itu bukan caranya Tuhan, tapi biarkan Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Saudara mau tahu, kalau ada yang berbuat jahat sekali sama saudara, membiarkan Tuhan yang menjadi hakim, itu lebih baik daripada kita yang jadi hakim. Kalau Tuhan menghukum, dia yang paling tahu caranya kayak gimana. Tapi kita hendaklah bersih hati dan jangan mau untuk membalas. Apa yang kita bisa belajar lagi dari cerita ini? Hormatilah pemimpin kita. Ketika pemimpin kita salah, mari kita tetap hormat dan respect. Ketika pemimpin kita jahat, tetaplah hormat dan respect. Orang itu gampang kecewa sama pemimpin, ya. Bukan cuma gampang kecewa, banyak yang menyerang balik, ngegosipin balik, ngomong di belakang. Daud ngomong di belakang ke 600 orangnya apa? Dia itu tuanku, dia itu orang diurapi. Kalau aku aja gak berani sentuh, kamu jangan berani sentuh. Justru harus seperti itu. Ya, jangan mudah untuk mencela, menghujat pemimpin kita. Yang ketiga apa saudara? Daud menjaga hatinya tetap bersih. Dia tidak mengizinkan situasi mengubah hatinya. Tapi dia menjaga hatinya dengan baik. Itu Daud, menjaga hatinya tetap putih dan bersih saudara. Dan yang keempat, yang mungkin kita miss di sini. Karena kasih sayangnya Daud kepada Saul. Karena kepedulian Daud kepada Saul. Maka dia sengaja keluar dari gua. Dan dia konfrontasi Saul. Atas kesalahan Saul.
Seringkali di dalam komunitas, namanya satu teman sama yang lain, apalagi teman dekat, kita mungkin seneng sayang sama teman kita. Tapi buktinya dari kita sayang teman kita adalah kita berani konfrontasi teman kita kalau teman kita melakukan salah. Itu baru namanya kasih sayang di mata Tuhan. Justru membiarkan dia berlarut-larut di dalam dosa kalau kita tahu. Kita tahu sifatnya, kita tahu ininya, kita tahu dia ngelakuin apa sebenarnya, tapi ya udahlah dia teman saya. Itu bukan kasih sayang, itu menghancurkan dia. Tapi Daud karena kasih sayang kepada Saul, maka dia konfront Saul. Dia bilang, aku sama sekali gak ada rencana untuk melukai kamu. Kamu yang salah paham sendiri. Kamu yang berdosa kepada Tuhan karena kamu mau bunuh aku. Orang yang sama sekali gak ada dendam sama kamu. Dia konfrontasi kesalahannya Saul. Makanya Saul bertobat. Saul menangis dan dia dari situ dia sadar total. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak dari Daud. Ajari kami punya mata seperti mata Daud, hati seperti hati Daud. Tidak membalas, respect, hormat. Menghormati pemimpin dengan tulus ya Tuhan. Dan berani menegur orang yang kami kasihi apabila ada kesalahan. Terima kasih Bapak, kami telah belajar banyak. Ubahkan hati kami, ubahkan kehidupan kami menjadi bejana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.